Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilanmu, melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilanmu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku.
Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diperkenan untuk meresponi panggilan Allah untuk beribadah bersama-sama. Walaupun masih dalam situasi tatap layar, kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan tetap sama untuk kita semua dalam setiap keadaan dan di setiap waktu. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang kita berdiri, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan mengambil waktu teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Dengan tetap berdiri, kita mau beri pengagungan kepada Allah kita dengan menyanyikan Rajakanlah Yesus.
Jemaat Tuhan, mari kita dengan kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan dalam tempatnya yang kudus. Kita mengambil waktu sejenak untuk bersatu teduh pada Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kepada kami yang lemah ini ya Tuhan. Melalui karya salib-Mu kami dilayakkan untuk menjadi umat tebusan-Mu, seutuhnya milik-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, biarlah hati kami, hidup kami, dilayakkan untuk menikmati persekutuan yang indah bersama-Mu dan hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dalam segala abad dan sepanjang zaman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita mau bersyukur kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa. Kita mau bermazmur bagi Tuhan di antara suku-suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari kita nyanyikan nyanyian ini dengan semangat dan sukacita. Tuhan Maha Besar.
Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 6. Kita akan membaca bersama-sama, kita mulai dari ayatnya yang keempat. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini akan diberitakan oleh Guru Injil Frans Pasaribu. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat satu nyanyian Hidup Bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu. Buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Kita angkat nyanyian dari awal. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu. Tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku
Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, di minggu terakhir pada bulan ini kami datang untuk merenungkan firman Tuhan. Berilah kami hati untuk kami bisa bukan saja membaca, merenungkan, tapi juga memaknai dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Di dalam minggu terakhir ini kami mau menyimpulkan apa yang sudah kami pelajari minggu demi minggu. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Dengar doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu 27 September 2020 kita akan merenungkan tema tentang misi yang memuridkan. Sekali lagi, misi yang memuridkan. Mari kita buka Injil Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Yohanes pasal keempat ayat 39 sampai 42. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Yohanes 4, 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, misi yang memuridkan, kita ingin belajar tentang hal-hal yang penting di dalam misi yang memuridkan. Belajar dari percakapan dengan wanita Samaria ini. Saudara, apa pendapat saudara dengan gambar diagram ini, saudara? Ini sebuah pola hal-hal yang dikerjakan di dalam gereja. Keberadaan gereja dan tujuan gereja adalah di dalam pola ini, seperti olahraga baseball atau kasti, saudara. Jadi masing-masing kotak itu ada pergerakan. Misalnya dari penginjilan, kita tahu Kristus, lalu kita masuk ke dalam persekutuan, kita bertumbuh di dalam Kristus, lalu kita masuk di dalam pemuritan, kita melayani Kristus, lalu kita masuk dalam pelayanan, kita membagikan kehidupan Kristus di tengah-tengah pelayanan kita. Dan itu semua berputar sedemikian rupa. Dan itulah yang kita kerjakan di dalam gereja. Nah, gambar ini mewakili semua hal yang kita rindukan, kita bisa kerjakan di dalam gereja. Tetapi masalahnya, di dalam kehidupan bergereja, tidak semudah itu kita mengimplementasikan sebuah pola yang kita rindukan ini. Karena di dalam perjalanan kita bertumbuh di dalam Kristus, seringkali kita melompat dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya melompat dari persekutuan langsung ke pelayanan, saudara. Kita melewati pemuritan misalnya. Dan itu membuat kita memiliki sebuah pemahaman yang belum utuh. Itulah sebabnya di gereja banyak orang-orang yang konflik. Itulah sebabnya di gereja banyak orang-orang yang bingung. Kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini? Padahal kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Anak-anak Tuhan yang sudah menjadi milik Kristus. Nah, itu sebabnya saudara-saudara di dalam istilahnya adalah kebangunan yang besar di dalam 5-10 tahun terakhir ini, saudara. Semua buku-buku yang menjadi trending topik adalah buku-buku yang bicara tentang pemuritan. Apakah itu artinya misi tidak lagi dibicarakan, saudara? Buku-buku ini sangat laris sekarang ini, saudara. Menjadi sekali lagi trending topik di tengah-tengah semua gereja yang merindukan untuk memulai gerakan pemuritan. Lalu ada tokoh-tokoh ini, saudara. Ada David Platt, ada Francis Xavier, ada Francis Chan, ada Edmund Chan. Saudara, tokoh-tokoh ini menjadi penggerak ketika gereja ingin memuridkan dan kita ingin memulai sebuah kerinduan kita untuk menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain.
Nah, buku-buku itu saudara dan tokoh-tokoh itu menekankan sebuah prinsip bagaimana kita bertumbuh menjadi orang yang dewasa, yang melibatkan beberapa tahap-tahap kehidupan, yang melibatkan sebuah hubungan-hubungan, yang melibatkan pengalaman-pengalaman, sehingga kita semua menjadi dewasa. Yang ditekankan adalah adanya sebuah nilai-nilai yang kita yakini, adanya tujuan-tujuan yang ingin kita capai, adanya sebuah keyakinan-keyakinan. Sehingga di dalam prakteknya, di dalam praktisnya, kita semua mengalami itu dan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan ketika kita semua sudah mengalami itu, barulah kita bisa mengerti apa artinya misi yang memuridkan, saudara. Karena dua kata ini, misi, pemuritan, itu bukan bertabrakan, tetapi menjadi sebuah kata yang menyatu. Misi adalah sebuah kata yang berpadanan dengan pemuritan. Dan tidak bisa dipisahkan sekali lagi. Dan orang-orang yang merindukan untuk melakukan hal ini, maka mereka akan tahu bagaimana tahap-tahap pertumbuhan rohani yang melibatkan hal-hal seperti ini. Dan ini juga yang terjadi ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Di awal-awal ayat ini, saudara, Yesus sebenarnya pergi dari sebuah kota dari Yudea menuju ke Galilea. Karena waktu itu di awal-awal ayat ini kita lihat bahwa ada orang-orang Farisi yang mendesak dia. Karena banyak orang yang dibaptis dan murid-murid Tuhan Yesus membaptis lebih banyak daripada orang-orang Farisi. Pada akhirnya Yesus berkata, mari kita pergi dari Yudea ke Galilea. Dan dia harus, di situ dikatakan dia harus bertemu atau melewati kota Samaria, saudara. Dan ini adalah sebuah perjumpaan percakapan di siang hari, bagaimana Yesus akhirnya mengubah seorang perempuan atau wanita Samaria ini yang memiliki 4 hal yang perlu didobrak di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah status sosialnya. Kita tahu bahwa di dalam status sosial wanita Samaria ini orang yang berbeda dengan orang Yahudi. Mereka punya pandangan yang berbeda, budaya yang berbeda dengan orang Yahudi. Ketika orang Yahudi datang meminta air, itu sesuatu hal yang sangat-sangat tidak lazim pada waktu itu. Bertemu dengan orang Samaria, apalagi seorang wanita, itu sesuatu yang tidak lazim, saudara. Tetapi Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini. Dan Yesus memberikan sebuah percakapan di siang hari itu yang mengubah rintangan-rintangan yang dia hadapi. Rintangan yang pertama adalah budaya. Rintangan yang kedua adalah kehausan dia. Pemahaman dia tentang yang selama ini dia tahu itu didobrak oleh Kristus. Rintangan yang ketiga adalah bagaimana dia menjadi seseorang yang akhirnya perlu diubahkan oleh air hidup itu di dalam percakapan oleh Tuhan Yesus. Sehingga perempuan Samaria ini sekali lagi memiliki pengalaman yang baru, saudara. Dia bertumbuh mengenal Tuhan melalui Kristus. Di dalam tahap kehidupannya, relasinya, pengalaman-pengalamannya. Sehingga dia mengalami sebuah transformasi. Nilai-nilainya berubah, tujuan hidupnya berubah, keyakinannya berubah. Sampai pada akhirnya dia pergi ke kampungnya, ke kota Samaria itu, dan semua orang pada akhirnya bisa mendengarkan langsung. Bahkan ketika Yesus pun menginap di situ 2 hari lamanya, banyak orang percaya kepada Kristus. Nah, itulah saudara sebabnya tantangan masa kini adalah sebuah yang namanya cultural intelligence, saudara. Izinkan saya menjelaskan hal ini. Cultural intelligence ini sangat-sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita merubah cara pandang kita. Ada 3 lapisan, ada 3 layer di situ. Lingkaran yang paling luar adalah way of living atau cara kita hidup. Lingkaran yang di tengah, yang kedua maksud saya adalah way of behaving, cara kita bertingkah laku. Dan lingkaran yang paling dalam adalah way of thinking, cara kita berpikir. Nah, seringkali ketika kita bermisi, yang kita gempur adalah way of living, saudara. Yang kita gempur adalah way of behaving. Seharusnya di dalam misi ketika kita mau memenangkan orang bagi Kristus, ketika Kristus
melakukan percakapan dengan perempuan Samaria ini, dia menghantam way of thinking-nya. Dia menggempur lingkaran yang paling tengahnya, saudara. Karena kalau kita hanya menggempur lingkaran paling luar di permukaan, percayalah saudara, tidak akan ada perubahan. Karena kita hanya menyentuh permukaan saja. Nah, apa itu way of living contoh-contohnya? Apa itu way of behaving? Apa itu way of thinking? Dan itu yang perempuan Samaria ini ungkapkan kepada Kristus di dalam percakapan di sumur itu, saudara. Way of living itu bicara tentang makanan, bicara tentang pakaian, bicara tentang bahasa, bicara tentang musik, perayaan, selebrasi. Ketika kita mendapatkan sebuah pencapaian, wisuda, promosi kenaikan jabatan, ulang tahun, waktu kita berkaitan dengan hal-hal yang kita kerjakan. Ini adalah sebuah way of living dalam bentuk sebuah budaya yang membuat kita menjadi orang-orang yang seringkali terpengaruh oleh hal ini. Nah, ketika perempuan Samaria ini punya way of living, dia tahu bahwa orang-orang Samaria itu hanya mengakui satu nabi, yaitu Musa. Mereka tahunya menyembah itu di Gunung Gerizim. Mereka tahu mereka tidak berhubungan, berelasi dengan orang Yahudi. Saudara, itu sudah bertahun-tahun di dalam benak mereka menjadi sebuah way of living. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus tidak menggempur hal-hal ini. Karena hal-hal ini hanya bersifat di permukaan, Bapak Ibu Saudara. Apa itu way of behaving atau cara dia berperilaku? Itu bicara tentang apa yang benar, apa yang salah. Itu bicara tentang etik, bicara tentang keputusan-keputusan, siapa mengambil keputusan tertinggi. Pada konteks itu wanita, saudara, direndahkan sekali. Itu sebabnya wanita perempuan Samaria atau wanita Samaria ini, dia tidak memiliki nama. Karena dia mewakili semua wanita di dunia ini yang tidak punya akses untuk mengekspresikan haknya. Way of behaving ini juga bicara tentang ekspresi kasih. Seperti apa yang tepat untuk dilakukan. Bagi wanita ini dia heran. Mengapa ada seorang Yahudi yang mau berbicara kepadanya, bahkan minta minum kepadanya. Bicara tentang apa yang adil dan tidak adil. Bicara tentang tingkah laku yang seringkali dipengaruhi oleh sebuah lingkup budaya di mana seseorang tinggal, saudara. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pikirkan dan renungkan. Karena bicara tentang masa lampau, budayanya seperti itu. Tetapi bicara tentang masa kini, ketika kita mau melakukan misi yang memuridkan, kita harus punya sebuah cara berpikir yang utuh seperti ini. Sehingga kita tahu ketika kita melakukannya, kita bukan hanya berinteraksi dengan way of living atau way of behaving, cara hidup atau cara tingkah laku orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita. Tetapi yang penting adalah way of thinking-nya, saudara. Ini sebuah pemahaman tentang bagaimana pengalaman berpikir kita yang melibatkan keyakinan-keyakinan kita, yang melibatkan sebuah ritual-ritual, yang melibatkan sebuah idols atau katakanlah orang-orang yang kita kagumi. Bicara tentang mimpi-mimpi kita, bicara tentang Allah dan pengalaman-pengalaman kita. Nah, inilah yang paling sulit untuk ditembus, tetapi ini yang paling penting untuk diperbaharui. Sehingga ketika kita menggempur pemahaman dan pemaknaan orang-orang yang mungkin di luar Kristus, ini menjadi sebuah hal yang penting untuk kita lakukan bersama-sama. Misi harus menembus way of thinking dari seseorang. Karena itulah yang akan memenangkan orang tersebut untuk menerima Kristus. Dan tentu saja peran Roh Kudus ada di situ. Dan ini selaras dengan hal-hal yang ditekankan oleh Paulus misalnya. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita tahu itu.
perubahan akal budi, pembaharuan. Itu sebabnya mari kita sama-sama belajar untuk kita melakukan misi yang memuridkan dengan memahami ada cultural intelligence atau semacam kepintaran budaya yang melingkupi way of living, way of behaving, dan way of thinking. Dan mari kita belajar untuk sama-sama mengenali way of thinking yang paling penting, lapisan yang paling dalam, lingkaran inti dari orang-orang yang kita layani, dari orang-orang yang kita temui. Nah, saudara, kita bersyukur di dalam departemen misi kita selalu melakukan misi ke Kalimantan, melakukan misi ke NTT. Saudara, kalau kita melatih ini terus, percayalah, 3 lapisan ini kita temui di orang-orang itu. Karena di Kalimantan berbeda dengan di Kupang. Orang punya way of living, way behaving, way of thinking yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya way of thinking ini menjadi sebuah, katakanlah, jembatan untuk kita bisa menembus hati mereka. Ini penting, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya ketika kita belajar bagaimana Kristus yang berbicara dengan perempuan Samaria ini, sebuah pembaharuan terjadi. Minimal ada 2. Pertama, perempuan Samaria ini memiliki jiwa yang haus melebihi kehausan jiwanya. Ini ditandai dengan beberapa hal. Pertama, ditandai dengan kerinduannya memiliki air hidup. Ayat 15 saya bacakan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, beritahukanlah akan air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, seseorang yang way of thinkingnya ditembus oleh firman Tuhan, ditembus oleh air kehidupan itu, ditembus oleh roh Tuhan yang kudus itu. Percayalah itu akan memberikan dia sebuah pembaharuan di dalam kehidupan batiniahnya. Ditandai kerinduannya memiliki air yang hidup. Yang kedua, ditandai kejujurannya membuka diri, saudara. Di ayat yang ke-17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Dia jujur membuka dirinya. Di tengah-tengah masyarakat, sosial pada waktu itu memberikan label kepada dia. Mungkin orang-orang tahu perempuan ini adalah seorang yang dilabel sebagai, maaf kata, pelacur misalnya. Dia membuka diri. Dan itu penting. Ketika kita memiliki air hidup, maka kejujuran itu akan terbuka. Yang ketiga, ditandai kemampuannya menilai seseorang di ayat yang ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dia menilai Kristus, dia tahu dia adalah Mesias. Karena ketika dia berbicara dan kerohaniannya terbuka, saudara, dia mengingat bahwa ada Mesias yang akan datang, yang dia dengar. Dan Yesus menjawab, akulah dia. Menarik sekali. Yang keempat, ditandai dengan pengetahuannya akan hal-hal rohani. Ayat 25 dikatakan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Sekali lagi, ini terbuka. Hal-hal rohani, pengetahuannya akan mungkin kitab Taurat, mungkin perjanjian lama pada waktu itu dibukakan. Orang yang memiliki jiwa lapar dan haus akan dipuaskan oleh air yang hidup ini. Sekali lagi, lapisan yang paling terdalam, way of thinking dari perempuan Samaria ini atau wanita Samaria ini, itu disentuh oleh Kristus dan akhirnya dia mengalami transformasi.
ia memiliki jiwa yang haus melebihi kehausan jasmaninya. Yang kedua, ia memiliki kerinduan yang menyala-nyala. Sekali lagi, kerinduan yang menyala-nyala untuk memberikan apa yang ia terima dari Yesus. Ayat 28 sampai 29 yang kita baca, saudara, maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, dia katakan, "Mari kita lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat." Mungkinkah dia Kristus itu? Dia punya kerinduan yang menyala-nyala, saudara. Ia segera pergi memberitakan apa yang ia terima dari Yesus. Berikutnya ia menceritakan yang ia alami, bukan yang dialami orang lain, tapi yang ia alami. Di sana ada orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Dia menceritakan, saudara. Hasilnya hampir seluruh kota Samaria percaya kepada Yesus. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang kuperbuat. Saudara, ia seorang penginjil pertama dari Samaria yang sekali lagi way of thinkingnya dimenangkan oleh Kristus. Nah, kembali kepada kita saat ini. Ketika saudara dan saya bergumul, bagaimana kita bisa melakukan misi yang memuridkan, di tengah-tengah konteks gereja seperti gambar diagram tadi, saudara. Mari kita datang dengan sebuah hati yang baru bahwa Allah ingin memperbaharui kita bukan hanya di level permukaan, way of living, way of behaving, tapi way of thinking yang paling penting. Bukalah akal budi kita, pemahaman kita selama ini yang mungkin sudah terbentuk dengan air hidup itu. Firman Tuhan, Roh-Nya yang kudus. Saya percaya saudara dan saya akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Misi yang memuridkan, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melihat bagaimana Kristus memiliki divine appointment kepada wanita Samaria ini. Dan dia mendobrak segala penghalang-penghalang dan tantangan yang dihadapi sampai dia memperbaharui hati dan pikiran wanita Samaria ini. Saudara, ada banyak orang-orang yang mewakili wanita Samaria ini di sekeliling kita, di gereja lokal kita masing-masing, yang tertindas, yang sudah tidak kuat menghadapi tekanan hidup ini, yang mungkin stres ketika menghadapi krisis pandemi ini. Ini sebuah kesempatan bagi kita untuk datang memohon kiranya Tuhan memakai kita untuk dipakai. Memenangkan pikiran dan hati orang-orang yang susah, gelisah, dan penuh dengan kekhawatiran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua untuk sama-sama melihat misi yang memuridkan dengan sebuah gambaran yang utuh mengenai gereja, hal-hal yang kita lakukan di dalamnya. Ketika kita mau menginjili, bertumbuh di dalam persekutuan kita, memuridkan orang lain dan memuridkan diri kita sendiri, melayani Tuhan, dan bahkan memenangkan orang-orang kepada Kristus. Mari kita melakukannya dengan sebuah pemahaman dan pemaknaan yang baru, bahwa itu semua harus bersama dengan Kristus. Bukan cara kita lagi, bukan kepandaian dan kepintaran kita, tetapi bagaimana Kristus yang mengarahkan kita, yang melihat way of thinking ini. Dengan begitu banyak hal yang kita perlu bongkar dalam diri kita. Mari saudara, kita datang dengan hati seperti itu. Sehingga ketika kita melakukan misi yang memuridkan, kita melakukannya bersama-sama sebagai sebuah journey
perjalanan hidup kita bersama orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang juga kita rindukan untuk dimenangkan bagi Kristus. Itulah misi yang memuridkan. Semua orang penting bagi Tuhan. Semua orang berharga di mata Tuhan. Baik dia statusnya rendah maupun status yang tinggi. Di mata Tuhan dia berharga. Itu sebabnya kita mau menutup bulan misi ini dengan sebuah tekad bersama untuk melakukan misi yang memuridkan di dalam relasi kita dengan Tuhan. Maukah saudara bersama-sama memikirkan dan mengumpulkan hal ini? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami belajar dari wanita Samaria ini dan kami kaitkan dengan gereja-Mu. Tuhan, banyak orang-orang di dalam gereja yang sulit sekali bertumbuh dan bahkan mengalami turun naik di dalam pertumbuhan kerohaniannya. Seringkali kami latah untuk kami berkata membawa jiwa yang baru. Tetapi kami tidak memaknainya. Apakah kami sungguh-sungguh mendampingi jiwa yang baru itu di dalam mengenal-Mu, di dalam persekutuan kami, di dalam pemuritan kami, di dalam pelayanan kami. Bapa, ajarkan kami seperti Kristus yang bertemu dengan wanita Samaria di siang hari yang panas. Yang melalui percakapannya, Kristus membongkar cara berpikir dari wanita Samaria ini. Sehingga akhirnya wanita Samaria ini pun memiliki sebuah perubahan hidup. Dan bahkan dia membagikan kehidupannya yang baru di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya gereja-Mu tetap terus Engkau pimpin, tetap terus Engkau dampingi di dalam perjalanan kami mengenal-Mu ya Tuhan. Kami rindu kami boleh seperti wanita Samaria ini. Terpujilah nama-Mu, dengar doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon ini semua. Amin. Terima kasih Guru Injil Frans Pasaribu yang sudah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Untuk pokok doa syafaat pada minggu ini ada 2. Yang pertama kita berdoa untuk pembinaan, bimbingan pranikah dan kelas Saya Murid Kristus yang sedang berjalan. Kita berdoa kiranya Tuhan dapat memberkati setiap peserta agar dapat mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap peserta bimbingan pranikah, juga peserta kelas Saya Murid Kristus yang saat ini sedang berjalan melalui Zoom. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau yang memberkati setiap mereka agar mereka dapat diberikan pemahaman dan dapat mengerti dengan baik apa yang disampaikan. Tolong mereka juga Tuhan agar mereka semakin diteguhkan walaupun dalam situasi tatap layar saat ini yang sedang dilakukan. Mereka tetap memiliki semangat dan keteguhan hati untuk lebih mengucap syukur dan percaya kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk peraturan Pemprov DKI Jakarta tentang pembatasan sosial berskala besar yang masih diterapkan sampai saat ini. Kita berdoa supaya pemerintah pusat juga kita selaku masyarakat dapat bekerja sama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk upaya pemerintah Pemprov DKI Jakarta dalam upaya mencegah COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat kepada seluruh mereka dalam mengambil setiap kebijakan agar mereka dapat bekerja dengan baik. Juga Tuhan mohon Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Engkau juga menolong setiap kami yang Tuhan agar kami selaku masyarakat juga dapat bekerja sama untuk menanggulangi masalah COVID-19 ini. Kami juga boleh
menjaga diri kami masing-masing, kami juga boleh mendisiplinkan diri kami masing-masing untuk bersama-sama bekerja sama dengan pemerintah pusat. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyimak warta sinode pada minggu ini. Yang pertama, bimbingan pranikah. Kelas bimbingan pranikah sinode GKJ periode ke-18 akan diadakan pada hari Selasa 29 September 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Memahami Perbedaan Pria dan Wanita. Pembicara oleh Guru Injil Erniti Laar. Pertemuan kelas BPN akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Syarat dan ketentuan bagi calon pasutri yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah kudus di Gereja Kristen Jakarta dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ, Sinode_Gereja_Kristen_Jakarta. Yang kedua, kelas SMK Saya Murid Kristus. Kelas SMK 2 akan diadakan pada hari Kamis 1 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Bagaimana Bersaat Teduh. Peserta Room 1 akan dilayani oleh Pendeta Peter Samsudin. Peserta Room 2 akan dilayani oleh Guru Injil Eva Krisviana. Kiranya seluruh peserta SMK 2 dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Yang ketiga, berikut adalah jadwal persekutuan doa Rabu 30 September dan kebaktian umum 4 Oktober 2020. Shalom, Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Saya Pendeta Elisa Istianto, mewakili para gembala sidang Sinode Gereja Kristen Jakarta, hendak menyampaikan hal-hal mengenai persiapan dan pelaksanaan perjamuan kudus di rumah masing-masing yang akan berlangsung secara virtual. Yang pertama, mengenai persiapan. Setiap pemimpin keluarga, baik suami atau istri, papa atau mama, maupun anggota keluarga yang dianggap dewasa secara rohani, dapat mengajak anggota keluarga sehari sebelum atau beberapa jam sebelum perjamuan kudus secara virtual dimulai untuk membaca dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29 dan mengoreksi hati masing-masing di hadapan Tuhan. Setelah itu, mengajak anggota keluarga merenungkan makna perjamuan kudus sebagai anugerah dari Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa penebusan dan pengampunan dosa hanya kita terima melalui penderitaan, kematian Kristus di salib dan kebangkitannya. Bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita pada masa kini nyata terjadi melalui Roh Kudus yang memenuhi kita. Bahwa pengharapan hidup kekal telah Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Setelah itu, menutup dalam doa memohon belas kasihan Tuhan atas kita orang yang berdosa. Yang kedua, mengenai pelaksanaan. Roti dan anggur perjamuan telah dipersiapkan di rumah Anda masing-masing dan dapat ditaruh di baki atau sejenisnya sebelum dibagikan kepada anggota keluarga. Setiap pemimpin keluarga atau anggota keluarga yang dianggap dewasa secara rohani dapat membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga sesuai dengan instruksi dari gembala sidang yang memimpin perjamuan kudus secara virtual. Demikianlah pengarahan ini kami sampaikan kepada Anda. Mari persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Demikianlah Warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati.
Sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening yang tertera di layar TV saudara. Kita akan menyanyikan pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Musik. Kita harus membawa berita, Allah itu penuh kasih. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Karena gelap jadi remang pagi. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kuasa Kristus nyata. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami mengembalikan sedikit dari apa yang kami punya dan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon kiranya persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami masing-masing. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi. Saya undang jemaat Tuhan berdiri. Doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Bobby Mesak dan kita akhiri dengan nyanyian Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon
Jemaat Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Ya. Silakan duduk saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.